Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golkar Kota Pekalongan Hajah Balkis Diap mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon wali kota Pekalongan di kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan atau DPC P3 Kota Pekalongan di Jalan Karya Bakti nomor 30 Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Senin 3 Juni 2024. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Pekalongan Hajah Balkis Diap mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon wali kota Pekalongan di kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Pekalongan di Jalan Karya Bakti nomor 30A Medono, Kecamatan Pekalongan Barat pada Senin 3 Juni 2024. Kehadiran Hajah Balkis Diap kompak didampingi Ketua DPRD Kota Pekalongan M. Ashmi Bashir serta anggota fraksi Golkar DPRD Kota Pekalongan. Rombongan disambut pengurus struktural DPC PP Kota Pekalongan, diantaranya Haji Mabrur sebagai ketua, Hajah Nur Hadi sekretaris, Hajah Siti Duroh bendahara, kemudian Kiai Haji Ibnu Hajar ketua Majelis Pertimbangan, anggota fraksi PPP DPRD Kota Pekalongan dan pengurus lainnya. Balkis sendiri merupakan kader Partai Golkar yang sementara ini mendapatkan mandat untuk maju sebagai bakal calon wali kota Pekalongan dalam kontestasi Pilwalkot Pekalongan November tahun 2024 mendatang. Pak Asmi, terkait kedatangan ke P3 sendiri, maksud dan tujuannya seperti apa sih Pak? Oke, jadi kita bersama dengan pengurus dan fraksi DPD Golkar Kota Pekalongan beserta Ibu Ketua juga, kita mengambil formulir pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota untuk Pilkada 2024 yang memang dibuka oleh DPC P3. Nah, alhamdulillah kita di sini diterima sama Pak Ketua beserta seluruh jajaran pengurus yang menyambut hangat kedatangan kami, dan tentu ini adalah lanjutan dari komunikasi politik yang sudah dibangun sama P3, dan kami berharap bahwa kita bisa bareng-bareng melakukan koalisi, menyeleksi kader terbaik yang nanti insya Allah bisa dicalonkan di Pilkada 2024. Kita memang mengambil karena Golkar itu mandatnya kepada Ibu Ketua Balkis sebagai wali kota, kita mengambil sebagai calon wali kota. Walaupun nanti memang dalam perjalanan kita akan berkomunikasi menentukan mana yang terbaik pilihannya, dan ataukah ada opsi untuk kader lain. Untuk sementara jika di Golkar memang calonnya dari Ibu Balkis. Hanya satu formulir berarti? Hanya satu formulir untuk di P3, tapi kan nanti kita akan berkomunikasi, ini masih ada waktu sampai nanti pengembalian formulir. Nah, komunikasi tetap akan kita lakukan dengan teman-teman P3, juga dengan internal Golkar dari tingkat kota, DPD provinsi maupun DPP, untuk nanti menentukan siapa calon yang akhirnya akan dipilih, dan juga nanti itu akan menjadi calon yang namanya akan ditulis di formulir dan dikembalikan ke DPC P3. Jadi memang masih menunggu waktu dari Pak Mabrur, nanti akan dibuka kata Pak Mabrur pengembaliannya formulir nanti, beserta calon-calon lain yang sudah mengambil ke DPC P3. Pak, terkait tadi bahwa komitmen P3 itu ireng-ireng putih-putih, bagaimana maksudnya Pak? Artinya P3 itu ireng-ireng putih-putih, artinya kalau memang iya, kalau memang mintanya buah apel, kalau mintanya pir, artinya tidak ada apel tapi jebulnya jerone pir gitu. Artinya apa yang disampaikan Pak Mabrur secara personal maupun secara kepartean, beliau orang yang kalau berkomunikasi tidak ada abu-abunya. Itu menurut saya, ini artinya subjektivitas saya, tapi artinya itu menjadi kenyamanan kami, termasuk saya, untuk berkomunikasi dengan P3. Apalagi sekarang P3 di bawah Pak Mabrur kursinya nambah satu, artinya itu prestasi luar biasa. Artinya apa yang dilakukan Pak Mabrur beserta jajaran ya, Pak Nur Hadi, juga teman-teman fraksi beserta seluruh pengurus ini, hasilnya bisa terlihat di pileg kemarin. Nah, tentu kita berharap bahwa P3 karena kursi naik juga komunikasi bagus serta masyarakat masih percaya, kita bisa bangun bersama langkah politik ke depan bersama Golkar. Sementara Ketua DPC Kota Pekalongan Mabrur mengaku tersanjung atas kehadiran Ketua DPD Partai Golkar Hajah Balkis Diap bersama fungsionaris fraksi Golkar. Menurutnya, Hajah Balkis Diap merupakan orang ke-6 yang telah mengambil formulir pendaftaran di PPP. Pertama, Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Afzan Aslan Junaid atau AAF, Ketua DPW PPP Jateng Masruhan Syamsuri, kemudian Wakil Wali Kota Pekalongan Salahuddin, disusul 2 orang yang namanya tidak mau dipublis sesuai permintaan yang bersangkutan. Pengambilan formulir lagi, ini yang keberapa Pak? Ya, terima kasih Mas. Artinya kita memang belum kita tutup acara jadwal penjaringan ini. Artinya kami masih memang berharap ada
para tokoh-tokoh. Kita juga tahu kan Bu Balkis ya, status ketokohannya di Kota Pekalongan kita tidak ragukan. Jadi kami sangat tersanjung, kami sangat bangga ikut mengambil formulir dan harapannya nanti bisa dikembalikan juga sehingga menambah selektivitas pada kami, lebih bisa menentukan memilih orang-orang yang lebih berkualitas, yang harapannya dari DPC betul-betul nanti bisa memunculkan baik kader maupun pilihannya dalam seleksi pencalonan ini yang lebih baik. Karena DPC tetap berharap supaya Kota Pekalongan ini bisa memiliki kepala daerah yang betul-betul mumpuni untuk mensejahterakan masyarakat Kota Pekalongan. DPC PPP telah membuka pendaftaran sejak 22 Mei 2024 dan mempersilahkan seluas-luasnya kepada para tokoh untuk mendaftar sebelum ditutup pada 7 Juni 2024 mendatang. Mabrur berharap melalui proses penjaringan ini dapat memunculkan calon yang terbaik dengan tujuan mulia, yakni mampu memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat di Kota Pekalongan. Romi Suharto, Batik TV melaporkan.